Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Video ini saya buat spesial Ramadan. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah router yang bisa membantu kita untuk beribadah puasa di beberapa minggu ke depan. Dia bukan router biasa, selain dia router, dia juga home shield. Apa itu? Dia adalah Audra Home Shield. Nah, seperti yang saya bilang tadi pada sedulur semuanya, Audra Home Shield ini bukan sekedar router. Kalau Anda mencari router yang hanya bisa mentransmisikan wireless kemudian memancarkan internet, router-router biasa banyak yang lebih murah dari ini. Tetapi dia selain router, dia juga bisa menjadi sebuah home shield. Dia akan menjadi sesuai namanya, home shield, tameng, atau menjadi firewall ketika device-device kita yang ada di rumah tersambung ke jaringan internet. Kita bisa diamankan dari malware, adware, kemudian virus-virus yang lain yang mungkin bisa mengancam data kita atau mengancam device-device kita ya lur ya. Selain itu, untuk di bulan Ramadan yang paling sulit ketika kita menjalankan ibadah puasa bukanlah menahan lapar atau menahan dahaga, tetapi adalah menahan nafsu. Lah mungkin kalau nafsu amarah kita masih bisa menahannya, tapi kalau nafsu lawamah, nafsu yang sifat-sifatnya kita sudah menjalankan syariat dengan benar, ibadah dengan benar, tapi ternyata ada sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata itu mengurangi amal-amal kita ketika beribadah ya lur ya. Seperti contohnya ya saya ini lur, kalau saya melihat es teh di jam 12 siang ketika bulan Ramadan, saya itu biasa aja. Tetapi ketika saya membuka TikTok kemudian nemu cewek joget-joget di jam 12 siang kemudian kelihatan auratnya, lah itu yang saya nggak kuat lur. Nah, si Audra ini selain dia home shield, dia juga punya fitur parental control yang sangat-sangat bagus yang belum saya temui di router-router yang lain. Ini saya dikasih Audra I/O, thanks banget Audra. Dan Audra ini sekarang jadi router utama saya. Semua device yang ada di studio ini terkoneksi di wirelessnya Audra. Dan saya tidak dibayar untuk membuat video ini, setidaknya saya mengatakan itu supaya sedulur semuanya yakin bahwa saya akan mereview Audra ini secara objektif. Seperti apa sih home shield dari Audra ini? Yuk kita buka bareng-bareng. Gaskan. Oke, ketika unit ini datang saya dikirimin Audra seperti ini, boxnya putih kemudian ada logo Audranya di tengah-tengah begitu ya lur ya. Asik sih ini. Terus kalau dibuka di dalamnya ada kartu yang isinya adalah quick setup bagaimana caranya menginstalasi Audra ini di dalam jaringan wifi kita ya lur ya. Terus kemudian setelah itu ada unit router Audra Home Shield-nya, dan ini Audra Home Shield-nya ini bentuknya nggak mirip router sih, lebih mirip NAS storage yang biasanya digunakan untuk server karena dia bentuknya kotak kemudian dimensinya sangat kecil. Oke sih, aku suka banget dengan bentuknya. Nah, kalau di belakang Audra Home Shield ini dia punya 4 port Ethernet, 3 yang berwarna kuning ini untuk LAN dan 1 yang berwarna biru untuk WAN ya lur ya. Semuanya sudah gigabit ya lur, gak usah khawatir. Di sampingnya ada tombol reset, terus ada port USB yang saya tidak tahu fungsinya untuk apa, kemudian ada tombol power dan juga ada DC power supply-nya. Selain itu di dalam unit yang saya terima ini, di dalamnya ada steker yang saya nggak tahu kenapa steker ini mereknya Crisbo. Sangat aneh memang. Ada sebuah brand lain di dalam pembelian suatu paket router bermerek Audra ini. Terus di dalamnya juga ada adapter power supply untuk menghidupkannya. Ini adaptornya 12 volt 1,5 ampere dan juga ada kabel LAN Cat 5e yang panjangnya sekitar 1,5 meteran lah. Dan untuk sedulur semuanya tim mending kalau saya punya duit segitu mending saya beli router biasa, spesifikasinya sudah dapat Wi-Fi 6 dan yang lain-lain. Berarti Anda bukan target pasar dari Audra ini, karena Audra ini bukan router biasa, dia adalah sebuah home shield yang bisa melindungi ketika kita berselancar di internet ya lur ya. Nah, untuk spesifikasi dari Audranya sendiri saya tidak tahu secara detail dia prosesornya apa, kemudian kecepatannya berapa, tetapi yang saya tahu dia didevelop dengan standarisasi 802.11bg NAC, jadi dia bisa memancarkan Wi-Fi L-band 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Ya, meskipun si Audra Home Shield ini dia tidak punya antena eksternal ya, tetapi yang saya rasakan wireless atau Wi-Fi yang dipancarkan oleh Audra Home Shield ini jauh lebih bagus daripada router-router dengan Wi-Fi 5 saya yang lain ya lur ya. Jadi saya tidak protes kenapa si Audra ini nggak Wi-Fi 6 dan yang lain-lain, karena Wi-Fi 5-nya saja sudah cukup sekali, sudah powerful dan bisa mengcover rumah saya yang cuma satu lantai dan berbilik-bilik ini. Nah, untuk menginstalasi Audranya gampang sekali lur. Kita tinggal sambungkan port 1-nya yang berwarna biru ini dengan kabelan dari sumber internet kita ya lur ya. Di sini saya pakai Bisnet dengan kecepatan 100
Mbps, dan kemudian kita tinggal tancapkan kabel power supply-nya, maka dia akan muncul LED indikator berwarna biru. Nah, untuk men-setting si Audra-nya, sedulur semuanya bisa menggunakan laptop ataupun HP. Tinggal nyalakan aja Wi-Fi-nya, maka akan muncul dua buah Wi-Fi, Audra 5 GHz dan juga Audra biasa ya. Sedulur semuanya tinggal pilih mau connect yang mana, sama aja. Dan untuk informasi password dan yang lain-lain ada di bawah Audra Home Shield-nya ya lur ya. Dan untuk mengkonfigurasi routernya gampang sekali, karena si Audra ini dia sudah punya aplikasi yang kita bisa download di Play Store maupun di App Store ya lur ya. Tinggal tulis saja Audra, nanti pasti ketemu. Dan di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi Audra ini menggunakan IP address-nya langsung. Jadi saya akan menggunakan Google Chrome. Ketika saya sudah tersambung ke Wi-Fi Audra-nya, saya buka Google Chrome dan saya akan akses IP dari Audra Home Shield ini dengan mengetikkan IP 192.168.1.254 ya lur ya. Lalu kita enter. Setelah kita enter, maka akan muncul halaman seperti ini. Kita disuruh memasukkan device activation code. Activation code-nya ada di bawah router Audra-nya. Sedulur semuanya tinggal masukkan aja. Setelah itu klik continue, maka selanjutnya akan muncul halaman manage Audra IO-nya seperti ini, dan kita disuruh masukkan kita berada di negara mana, dan kita memasukkan email yang akan kita daftarkan di aplikasi Audra-nya ya lur ya. Nah, di sini saya sudah mengisi semua, saya sudah mengisikan namanya dan saya sudah membuat password. Kita tinggal klik continue saja. Setelah itu Audra akan restart dan mencoba memasukkan konfigurasi yang sudah kita masukkan tadi. Yang saya sukai lagi, kita bisa menyeting Audra ini dari aplikasinya, dan kita bisa mengakses aplikasinya dari manapun. Tidak harus tersambung ke Wi-Fi-nya Audra. Jadi misalkan sedulur semuanya berada di luar rumah, kita bisa tahu siapa yang terkoneksi ke jaringan Wi-Fi kita dengan aplikasi dari Audra. Nah, kalau kita misalkan buka aplikasi Audra-nya, di sini saya pakai HP saya Realme GT Master Edition, maka akan muncul beberapa informasi di dashboardnya seperti statusnya online atau offline, kemudian ada berapa device yang terkonek di wirelessnya, terus dia berhasil memproteksi jaringan tersebut dari berapa adware, berapa malware, dan juga berapa di DOS. Selain itu kita juga bisa melihat bandwidth yang kita pakai di hari itu. Dan untuk mengkonfigurasi dasar si Audra-nya, ada garis di samping dashboard itu. Kemudian sedulur semuanya pergi ke setting. Di setting itu terdapat beberapa konfigurasi dasar di router ini, seperti kita bisa mengganti password Wi-Fi-nya, kemudian kita bisa mengganti LAN settingnya, IP-nya kita mau setting berapa, kita bisa mematikan DHCP servernya juga. Terus kemudian di device list. Di device list ini kita bisa melihat perangkat apa saja yang tersambung ke jaringan wireless kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada sedulur semuanya fitur yang paling saya suka, yaitu fitur parental control-nya lur. Karena di parental control ini kita bisa menyeting per device. Jadi misalkan saya punya anak, saya pengen HP anak saya tidak boleh mengakses ini, di jam-jam ini internetnya harus mati, dan di jam-jam ini anak saya boleh mengakses aplikasi ini. Seperti itu lur. Misalkan saya akan mencobanya di HP saya itu di Realme GT Master Edition. Di sini saya buka di device list Realme GT Master Edition, dan di dalamnya ada beberapa informasi nih. Kita bisa memasukkan Realme GT Master Edition ini ke grup apa gitu kan. Dan ini dia fiturnya yang paling saya suka, yaitu block kategoris. Di sini kita bisa memblok akses internet sesuai kategorinya. Jadi misalkan si Realme GT Master Edition ini, saya akan melindungi dia di internet dari katakanlah dari hacking, kemudian dari malware, kemudian saya melindunginya dari adult atau akses dewasa, dan juga mungkin gaming dan social networking ya lur ya. Dan kita juga bisa melakukan block site. Block site ini kita bisa memblok aplikasi atau situs tertentu, dan di sini Audra sudah menyediakan template beberapa aplikasi-aplikasi sosial media yang sering kita pakai. Di antaranya ada Facebook dan YouTube, ada juga Instagram, Twitter, dan yang lain-lain ya lur ya. Di sini saya akan mencoba memblok YouTube dan juga Facebook. Jadi nanti si HP saya ini Realme GT Master Edition, ketika saya men-save konfigurasinya, maka dia tidak bisa mengakses YouTube dan juga Facebook. Oke, di sini akan coba save, dan saya akan coba buka YouTube sekarang. Sebelumnya saya perlihatkan dulu kepada sedulur semuanya. Di sini saya tersambung ke wirelessnya dari Audra ya lur ya. Sekarang saya akan buka YouTube, dan bisa dilihat di sini YouTube-nya, aplikasinya bisa terbuka. Cuman di sini cuman muter-muter, menandakan bahwa dia tidak mendapatkan akses internet karena kita sudah memblok YouTube tadi. Yang tadi kita memblok
Facebook. Kita coba lihat di Facebook. Saya akan buka Facebook. Facebooknya bisa terbuka, cuman ketika saya refresh tidak terjadi apa-apa. Saya geser ke watch juga tidak muncul apa-apa. Dan saya coba refresh juga tidak terjadi apa-apa, menandakan bahwa si Facebook ini dia tidak mendapatkan akses internet. Nah, saya akan coba membuka aplikasi yang tidak kita blok tadi, yaitu Instagram. Di sini saya akan coba buka Instagram, saya scroll dan Instagram berjalan dengan normal, berandanya berjalan, kemudian kalau saya buka Reels juga dia berjalan dengan baik ya lur ya. Artinya dia dapat koneksi internet. Nah, terus kemudian bagaimana caranya memblok situs atau aplikasi yang tidak disediakan template-nya oleh si Audra ini? Gampang sekali, karena di Blockset kita bisa mengcustom DNS-nya ya. Kita tinggal masukkan DNS aplikasi atau alamat website yang ingin kita blok di perangkat yang kita inginkan. Contohnya di sini misalkan kalau kita punya istri atau punya ibu yang kecanduan belanja di Shopee, tiba-tiba ada check out banyak ya, tiba-tiba di rumah Anda ada paket banyak. Nah, kita pengen supaya di HP istri kita dia tidak bisa mengakses Shopee, template-nya tidak ada di Audra, maka kita harus memasukkan DNS atau SRC address list dari aplikasi tersebut. Nah, di sini saya sudah ada beberapa SRC address list yang saya posting di website nanangmrk.com. Terus semuanya tinggal buka nanangmrk.com. Di situ ada kumpulan SRC address list aplikasi sosial media yang biasanya kita pakai ya lur ya, dari mulai Facebook, WhatsApp, TikTok, WeChat, Instagram dan yang lain-lain. Dan di sini misalkan kita mau memblok Shopee, maka kita tinggal copy paste aja si SRC address list dari Shopee ini yang ada banyak ini ke dalam Blockset yang ada di Audranya ya lur ya. Jadi saya akan mencoba copy beberapa DNS-nya ini ke Audra. Di sini saya masukkan satu-satu. Nah, di sini saya sudah memasukkan dan saya save. Kemudian kita akan buka aplikasi Shopee-nya sekarang. Apakah aplikasi Shopee-nya sudah berhasil kita blok? Mari kita buka bareng-bareng. Nah, di sini kita lihat bahwa aplikasi Shopee-nya masih terbuka. Cuman di sini saya buka produk baru, tidak terjadi apa-apa. Dan saya kalau buka Shopee Pay Later, di sini tulisannya service is current basi, artinya dia tidak mendapatkan koneksi internet ya lur ya. Jadi Shopee-nya berhasil terblok di perangkat yang kita inginkan. Jadi kita tinggal memasukkan DNS atau SRC address list dari aplikasi atau website yang kita inginkan. Misalkan kita khawatir dengan anak kita atau dengan diri kita supaya tidak bisa mengakses situs-situs dewasa, maka kita tinggal masukkan aja DNS-nya di blog site ini. Saya masukkan misalkan Pornhub, kemudian xnxx.com gitu kan. Jadi kita tidak akan bisa membuka situs-situs tersebut di jaringan atau di perangkat yang kita inginkan ya lur ya. Dan juga kita bisa menjadwalkan di bulan puasa ini, misal kita tidak boleh mengakses situs-situs dewasa itu jam-jam kita berpuasa di antara jam 4 pagi sampai dengan jam 6 sore, maka kita bisa setting berapa sampai jam berapa ya lur ya. Terus kemudian di sini juga ada whitelist. Whitelist ini adalah kita tidak bisa menggunakan aplikasi selain yang kita whitelistkan tersebut. Jadi misal saya memasukkan YouTube di whitelist, semua akses akan diblok selain YouTube. Seperti itu. Itu gunanya whitelist ya lur ya. Terus enaknya lagi si Audra ini menyediakan yang namanya grup ya lur ya. Dan grup ini fiturnya sangat membantu sekali. Misalkan kita punya berapa perangkat di rumah kita akan kategorikan perangkat tersebut di grup apa gitu kan. Misalkan di sini saya akan kategorikan HP Realme tadi di grup My Group, dan di My Group ini kita bisa setting secara berkelompok untuk perangkat-perangkat kita selain yang kita tentukan. Selain itu dia akan masuk ke grup gue secara otomatis dan tidak usah khawatir Anda connect dengan Mac acak, karena si Audra Home Shield ini selain dia menyimpan MAC address dari device kita, dia juga menyimpan device ID dari perangkat kita, sehingga grupnya tidak akan teracak lagi ya lur ya. Jadi itu saja review singkat dari Audra Home Shield ini. Kalau sedulur semuanya berminat untuk membeli si Audra Home Shield ini, sedulur semuanya bisa beli di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau ada yang Anda tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya lur ya. Terima kasih sudah menyaksikan Nanang MRK. Kalau saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.